Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Saya bersama suami saya. Di sini kita akan bercerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol ya tentang situasi di Swedia ini. Sekarang di mana-mana kita turut prihatin sekali ya, karena lagi ada musibah corona virus ya, corona COVID-19. Jadi kita semua di sini ya turut prihatin juga, dan kita akan bercerita-cerita tentang situasi kondisi di sini juga. How situasi darling in Sweden because corona COVID-19 ya, saya COVID-19 ya. COVID-19. Maybe my friend people want know how situasi in Sweden, how situasi in our city. It's pretty much the same as in other European countries. But it's like 1,200 infected and 8 people die so far. But all the older people already sick before have died. Most people not get very sick. Ya, jadi di Swedia ini juga ya turut prihatin juga, ada sekitar hampir 1.200-an data untuk hari ini, tanggal berapa ini ya? What datum? 18 Maret 1198 1,200 or something. Ya, hampir sekitar 1.200 di Swedia ini juga yang terkena penyakit coronavirus ini. Dan ada kurang lebih 8 orang yang meninggal ya, teman-teman, turut prihatin juga. Tapi kebanyakan mereka yang meninggal ini yang usianya sudah lanjut, karena mereka juga mempunyai penyakit lain juga, bukan hanya corona gitu ya. Tetapi untuk yang masih muda-muda, ya mereka kekebalan tubuhnya mungkin cukup kuat. Jadi hanya orang tua aja yang lebih banyak resikonya, sepertinya only older people ya more. Yeah, in risk. Ya, jadi yang lebih banyak rentan dan resiko yang paling ini adalah yang orang udah tua di sini. Ya, yang itu juga karena bukan hanya karena virus aja, tetapi juga punya penyakit lain. Tetapi untuk yang muda-muda masih kekebalan tubuhnya masih kuat. Jadi how situasi school aktivitas in The schools more or less shut down. They're still open for younger children, but the older ones already shut down. It's not shut down. They study from home by Skype or something. Study on distance. But all business is still open, factories and. But there is problem for people that are working in hotel and restaurants because there is no guest any longer. Di sini ada sekolah SMA, ada juga sekolah orang dewasa. Sudah tutup sejak tanggal 18, untuk sementara ditutup sekolah libur. Tetapi mereka belajar di rumah, mereka dikasih PR, jadi mereka juga nggak boleh berkeliaran di luar, harus mengerjakan tugas mereka. Jadi untuk menghindari penyebaran penyakit coronavirus ini biar tidak saling tular-menular. Jadi untuk sekolah SMA dan sekolah orang dewasa sudah mulai diliburkan mulai tanggal 18 Maret untuk sampai ke depannya, nggak tahu sampai kapan ya, tunggu berita selanjutnya. Tetapi untuk yang TK dan SD belum ditutup, dan juga untuk perusahaan-perusahaan di kota-kota besar. Jadi pekerja-pekerjanya bekerja di rumah, yang untuk kantor-kantornya, administrasi atau yang bekerja di kantor, mereka bekerjanya di rumah. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu untuk menghindari penyebaran corona. Tetapi untuk yang pabrik-pabrik, factory still open ya? Ya, yeah, still open. Nah, untuk pabrik-pabrik masih buka di sini, dan hotel-hotel juga masih buka, but not much customer ya. No, they don't have customers, so they have big problem. Ya, dan untuk sekarang untuk yang bisnis hotel sekarang banyak sekali
Jadi banyak yang kosong lah ya hotel-hotelnya karena banyak orang yang tidak berlibur, tidak mau berlibur dan tidak mau nginap di hotel. Jadi bisnis perhotelan sekarang mulai menurun karena penyakit penyebaran corona ini. Dan how about school? Why Grundskolan and Förskolan not closed? Yeah, they will close later, but they're not very big risk. And the professors and specialists that say they think that small children they not really transfer disease or get sick themselves, so there is not much risk. They're more worried that if they close the schools, then the parents need to stay home to take care of them, and then they cannot work in hospitals and other places, which is very important. Jadi untuk sekolah untuk di sini kan kalau untuk TK dan untuk sekolah SD belum ditutup, sekolahnya belum diliburkan, dan juga kalau diliburkan juga nanti mungkin para orang tua nanti bagaimana untuk mengurus anak-anak mereka juga kan harus juga mereka bekerja di rumah sakit, misalnya ada yang bekerja di rumah sakit, jadi lebih aman juga tetap bersekolah untuk yang SD dan TK ya. Maybe they more safety in school and at home, or how for they children Grundskolan and Förskolan? Yeah, I don't know really, but it's like it also maybe if they cannot go to school, maybe their grandparents that are old and sick take care of them instead, and that's not good if they get infected. Karena di sini kan kalau di Swedia ini nggak ada pembantu di rumah atau yang membantu di rumah ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur atau juga ya di sini kan biasanya dititip di penitipan di anak-anak yang persekolah, jadi belum sekolah, anak yang playgroup atau TK atau SD. Jadi kalau mereka tinggal di rumah diliburkan, kalau misalnya seandainya orang nenek atau kakeknya yang mengurus, jadi seandainya mereka nenek kakeknya sakit corona juga mungkin akan lebih beresiko menularkan kepada anak-anak. Jadi lebih baik mereka tetap di sekolah aja, kayaknya seperti itu. We talk about what you can do to stop at work they constantly tell us to wash our hands all the time. We never shake hands alone, and we don't have meetings. We have meeting by Skype instead of meeting in person. We try to avoid as much as possible to meet other people. They recommend us to stay at home, eat at home, and especially don't visit the old people that are in bigger risk if they get sick. And stay healthy. Don't meet other people. Jadi berusahalah di sini kita untuk tidak banyak bertemu orang-orang, terutama kalau tidak penting sekali ya, dan tidak perlu berjabat tangan, kan noni nggak perlu berjabat tangan lagi gitu. Untuk ya kita berjaga-jaga, mencuci tangan yang bersih, dan juga tidak terlalu no need to much meeting with older people. I try don't meet older people because they are much more in risk if they get sick. Berusaha tidak bertemu dengan orang yang udah tua sekali katanya, karena orang-orang yang sudah tua itu lebih banyak resiko penyakit coronanya, lebih risk ya dibandingkan dengan yang muda-muda. I like that. So always. And also, if you start feeling sick a little bit, stay home from work and school or whatever you're doing, and wait until it's gone. Then you maybe stop to spread the disease to other people. That's important. Don't go to work when you're sick. They tell us that every day. Jadi di tempat kerjanya suami juga, jadi udah memperbolehkan untuk pekerja atau orang-orang yang bekerja di perusahaannya, jika merasakan sakit atau demam, flu, pilek, jadi mereka dipersilakan untuk tidak datang ke tempat kerja, beristirahat di rumah.
sehingga tidak menyebarkan sakitnya di tempat kerja. Jadi sudah memberlakukan seperti itu di sini juga di Swedia untuk menjaga-jaga ya, untuk menjaga-jaga penularan COVID-19 ini. How in your working like maybe open door or how no more We try not, situasi? we keep the doors open so we don't have to touch the door handles, and we don't allow any visitors to come. They have to wait or call us instead if they want something. But deliveries, of course, are coming. But we keep other people out from the factory, from the company, and they also tell us to do the same when we're not working. Continue wash your hands and stay away from other people. Then we can slow down the spread of the disease, so not everyone gets sick at the same time. Because if everyone gets sick at the same time, it will be too much for the hospitals to handle. We must slow by slow and hope they find a vaccine or people get immune as soon as possible. Ya, jadi seperti itu situasi di tempat kerja suami saya juga. Jadi jika ada banyak pintu-pintu, jadi pintunya tidak ditutup lagi, jadi terbuka aja. Jadi nggak banyak memegang pintu-pintu orang masuk keluar, jadi terbuka aja seperti itu untuk menghindari penyebaran penyakit virus corona ini. Dan juga lebih sering mencuci tangan ya untuk kita semua dimanapun berada. Jadi seperti itu. How if people get sick corona here, should direct go to hospital or how? Someone maybe feeling like corona symptom corona, how they should go to hospital or how? You should not go to hospital. You should definitely not go to hospital. You should call the hospital. Then they come and test you at home instead. If you go to the hospital with a lot of other people, you just risk to spread the disease even worse. So you should not go to hospital here, like they're doing, like in Sweden at least. They come home to you and test you. But if you just flu, if you're not old or sick, they maybe just tell you to stay home and wait until it's over. Jadi kalau di sini penanganannya, jika seseorang yang merasakan ada tanda-tanda virus corona, penyakit virus corona, mereka menelpon rumah sakit dan kemudian orangnya tidak boleh langsung ke rumah sakit datang karena untuk mencegah penyebaran virus. Takutnya memang kena virus, jadi kena virus corona takutnya. Ketika setelah nelpon nanti akan ada pihak rumah sakit yang mendatangi pasien. Mereka akan datang petugas ke rumah yang orang tersebut untuk mengetes, mengecek, dan kemudian nanti mungkin dikasih tahu hasil tesnya seperti apa, dan tentunya harus tetap di rumah, jangan keluar. Dan they cannot if already the get test then cannot come out or just karantina inside. Yeah, they quarantine at home. You stay at home. Only very sick people go to hospital for intensive care. Otherwise, you have to stay home alone and wait until it get better. Jadi mereka hanya dikarantina di rumah saja, tidak dibawa ke rumah sakit. Kecuali kalau memang yang sudah benar-benar nggak bisa, kondisinya parah. Biasanya yang lebih parah itu yang orang-orang yang sudah tua ya. Mereka baru dibawa ke rumah sakit untuk dibantu untuk penyembuhannya seperti apa gitu. Only older people with syndrome or they should not go to hospital either. But it's more dangerous for them because they could die. Younger people don't. Very few younger people get so sick so they die for it. Very few younger people they not get that sick. Jadi kalau yang masih muda dan masih kuat fisik imunnya itu akan sembuh sendiri because don't have medicine. No, there is no medicine. Everyone know that, darling. Everyone know that there is no medicine for this. Karena virus corona ini belum ada obatnya dan juga belum ada vaksinnya. Jadi hanya kekebalan tubuh kita aja yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu untuk teman-teman yang untuk menjaga kesehatan kita perlu sekali ya pada saat-saat sekarang ini terutama juga kita harus
lebih meningkatkan imun kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita supaya terhindar dari penyakit ya, dan mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Saya pagi-pagi biasanya saya untuk menjaga kekebalan tubuh saya ini minum ini lemon pagi-pagi hari. Saya peras dicampur dengan air hangat. Ini saya minum pagi-pagi. Yang nggak suka asam-asam mungkin bisa dicampur dengan dengan madu ya. Untuk yang nggak suka asam-asam pagi-pagi hari saya minum itu. Dan kemudian juga saya minum vitamin dan juga vitamin C juga. Saya ini minum vitamin C juga dan juga minum vitamin. Oke lah teman-teman, terima kasih untuk menonton video saya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan untuk teman-teman dimanapun berada ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, dadah, bye-bye. Bye-bye.